Kalau saya sih di Lombok Tengah ini ya disiplin. Disiplin ya. Disiplin dan moral itu kan tidak hanya soal moral tapi semangat. Betul. Gitu ya, semangat. Etos kerjanya. Etos kerjanya. Jadi dia harus tinggi, dia harus paham. Jadi kalau goblok belajar gitu. Iya, bener loh, Pak. Bener. Ya kalau nggak paham baca buku dong. Bener. Kalau nggak ngerti nanya aja, apa sih susahnya. Jadi negara ini menghabiskan uang triliunan itu untuk menggaji Anda jadi pegawai negeri, jadi apa, tenaga honorer, apapun lah namanya itu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sahabat Podcast Channel, dan kita sekarang sedang mengunjungi Ketua DPD Nasdem Lombok Tengah ya. Dan ini momentum yang sangat luar biasa bagi saya dan juga semua viewers yang nonton video ini, karena kita akan sedikit berdiskusi santai terkait dengan pemerintah daerah khususnya di Lombok Tengah. Dan beliau ini cukup dikenal dengan gagasan-gagasan dan kiprahnya yang luar biasa. Nah, sehingga tentu sudah paham bagaimana kebijakan-kebijakan di Pemda maupun apa yang sedang hangat nih di Lombok Tengah. Dan kita sudah langsung bersama beliau. Jadi beliau ini baru saja dilantik dan tentu sudah punya misi-misi ke depan untuk Partai Nasdem dan juga gagasan-gagasan yang luar biasa tentunya ya Bang di Lombok Tengah. Nah, kira-kira untuk awalnya nih Bang, bagaimana melihat Lombok Tengah hari ini terkait dengan kebijakan-kebijakannya, atau mungkin ada yang masih belum baik, dan kemudian menurut Abang seperti apa? Ya, terima kasih Pi. Sore ini sudah mau berkunjung dan ngobrol-ngobrol. Kalau tentang pemerintah Kabupaten Lombok Tengah saat ini, so far kan kepala daerah juga baru 1 tahun ya. Betul. Baru 1 tahun. Ya mau 1 tahun lah ya. Terus MotoGP juga sedang sibuk-sibuknya. Ya, lagi hangat-hangatnya. Lagi hangat-hangatnya. Kemudian kita sudah masuk ke tahun ketiga pandemi ya. Ya, tahun ketiga pandemi. Nah, sebenarnya tidak banyak daerah yang cukup survive. Ya. Yang cukup bertahan, karena hanya satu yang bisa bertahan dalam masa pandemi ini secara cukup bagus itu kan negara, state yang bisa belanja. Nah, itu ya pegawai negeri. Nah, maksud saya adalah kalau Kabupaten Lombok Tengah mau dilihat dari sisi itu, maka kepala daerah juga ya harus berpikir ekstra. Betul sekali. Ya, jadi sehingga sejauh ini kalau yang kita lihat ya masih biasa saja ya. Karena juga orang mau bicara kebijakan yang seperti apa, ya meskipun ada kritik, ya kebijakan juga tetap dijalankan. Ya, sejauh ini masih landai-landai saja. Nggak ada yang terlalu signifikan juga untuk dikritik. Ya, meskipun banyak hal yang harus diperbaiki di Lombok Tengah, tapi baru 1 tahun. Dan usia pemerintahan kali ini kan dia pendek sekali. Kalau durasi sebelumnya itu kan 5 tahun. 5 tahun. Sekarang paling efektifnya 3 tahun 3 sampai tahun. 4 tahun. Benar sekali. Ya. Nah, jadi begini Bang, terkait dengan pemerintah atau lebih ke Lombok Tengahnya lah secara umum gitu. Karena memang Lombok Tengah hari ini kan memang lagi mendapat istilahnya mega proyek lah begitu. Seperti Kek Mandalika dan dengan sirkuitnya begitu. Nah, tentu masih banyak yang belum dipersiapkan begitu, masih belum dipersiapkan secara matang. Maksudnya karena ini kan berbicara soal wisatanya saja begitu. Tetapi ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa Pemda Lombok Tengah belum siap untuk ya termasuk juga masalah penginapan, masalah homestay dan lain sebagainya. Karena kalau melihat dari pengalaman WSBK kemarin ada yang mengatakan tidak cukup malahan. Nah, begitu. Nah, kira-kira apa upaya Pemda Lombok Tengah ini yang paling tepat ke depannya, atau mungkin ada masukan-masukan untuk pemerintah khususnya? Karena katakanlah Abang sebagai ketua partai tentu sudah memiliki gagasan-gagasan yang baik ke depannya gitu.
Saya pernah diundang ya dalam satu seminar dan diskusi tentang investment yang baik di Lombok Tengah. Betul. Dan sepanjang forum itu sebenarnya muncul itu kritik. Yang seharusnya kalimat kita belajar, kita harus mempelajari lagi dan sebagainya itu nggak perlu keluar lagi. Karena Lombok Tengah misalnya kalau mau diturunkan lagi misalnya kebijakan pusat itu kawasan kita ini seperti apa sih? Betul. Nah, kalau di Lombok Tengah misalnya dia fokusnya di mana sih? Di pertanian misalnya sama pariwisata. Kalau pemerintah provinsi sekarang bicara tentang industri ya, salah satunya adalah industri pariwisata. Nah, kita punya kesiapan itu seperti apa ya? Betul. Kalau resources natural alam kita sudah sebegitu bagus, sekarang kan pertanyaannya sumber daya manusia kita itu memadai nggak, cukup nggak? Ini di luar soal-soal yang lain ya. Betul. Nah, kalau berkaca pada WSBK yang kemarin itu, saya kira juga Lombok Tengah mau tidak mau karena ini event yang mahal. Betul. Jadi MotoGP itu olahraga kelas dunia. Betul sekali. Dan memang dia mahal ini. Iya. Jadi nggak bisa main-main juga persiapannya. Dan tentu kalau dari sisi bisnis, orang-orang bisnis ya nggak mungkin mau sekali kan. Betul. Mungkin race tahun 2023 sampai seterusnya dia juga akan ingin terus dipakai. Betul sekali. Nah, kekurangan-kekurangan yang ada itu seharusnya bisa dibaca. Kalau dalam pendapat saya sebelumnya itu di forum itu adalah Lombok Tengah itu punya menu tidak. Jadi kalau orang pergi makan ke restoran tuh, ke warung tuh ada menu. Iya. Nah, Lombok Tengah itu menunya apa? Iya. Iya kan? Yang ditawarkan. Oh, yang ditawarkan dong. Betul. Ya, desa wisata dia yang mana sih? Atau desa wisata ini akal-akalan aja? Betul. Oh iya dong. Iya. Ya. Terus dia punya pantai. Pantai itu apa saja? Gunung, lembah, valley misalnya di utara itu apa saja? Kan dunia turis itu kan dunia lancong itu, pelancongan itu kan hanya 3, ya. Iya. Orang datang tinggal pulang, pergi. Betul. Jadi dia datang dia mau lihat apa? Dia tinggal di mana? Makan apa? Terus kalau dia pulang cerita apa sih yang bisa dia bawa, atau dia belanja souvenir atau apa sih yang bisa dia? Sesederhana itu. Betul. Dalam teorinya. Nah, tapi kan dalam prakteknya kita menemukan hal-hal yang bisa jadi jauh dari itu semua. Betul sekali. Memang ada semangat setiap orang harus terlibat untuk itu gitu. Tapi pemerintah juga harus membuka akses. Bagaimana cara dia membuka akses? Ya dia siapkan juga semuanya. Ya. Kalau untuk berusaha orang harus dilonggarkan perizinannya. Pemerintah juga harus menyiapkan standar. Betul. Ya. Terus kalau orang bilang misalnya, oh kita dapat untung besar dari MotoGP ini. Lombok Tengah saya lihat nggak terlalu untung. Iya. Karena yang untung itu Lombok Barat sama Kota Mataram ya. Bayangkan saja itu hotel yang bintang 4 misalnya yang harganya 500 sampai 650 itu besok waktu event itu, seminggu event itu harganya jutaan. Dan ingat itu banyak yang komplain sebenarnya. Ya, saya juga tidak menemukan katanya ini ulah calo ulah apa, tapi enggak lah ya, saya kira itu hotel menerapkan standarnya sendiri. Iya, betul. Nah, terkait tentang orang tinggal itu juga services kan pelayanan. Nah, orang bilang oh ini keberkahan bagi kita semua. Ini ada mega project gitu. Jadi rumah-rumah penduduk bisa kita pakai untuk jadi tempat menginap. Tapi yang namanya turis itu, orang melancong itu juga ya dia punya standar. Betul sekali. Kalau ada hotel Melati bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, itu menunjukkan kelasnya. Betul. Nah, sehingga harga juga itu menunjukkan services dan kualitas atau fasilitas yang dikasih. Nah, jadi dia nggak punya menu. Saya belum melihat itu ya menu. Untuk Lombok Tengah ya? Untuk Lombok Tengah dia nggak punya menu. Jadi apa yang dia punya gitu? Kan pariwisata itu kan tidak hanya bicara tentang orang liburan dan keindahan. Betul sekali. Tapi fasilitas ya, kemudahan, kenyamanan, dan ingat Lombok Tengah itu punya semuanya dia punya. Bandara dia punya. Bandara sebagai pintu gerbang etalase Nusa Tenggara Barat. Betul. Dia ada.
sekolah-sekolah tinggi ada di sini. Betul. Ya. Terus kemudian juga rumah sakit internasional ada di sini. Betul sekali. Semua dia punya. Nah sekarang pemerintah kita mau maksimal nggak berusaha untuk memajukan itu semua gitu. Ya mungkin kita lagi belajar ya karena ini tahap awal, enggak lah. Nggak belajar lah. Iya. Tapi mungkin ada juga alasan lain, mungkin karena situasi pandemi atau apa ya. Saya kira ya harus berbenah secepatnya. Iya. Cuman kalau kita mengatakan itu alasan lah, seperti pandemi segala macam gitu, khususnya pandemi lah. Karena kita tahu pandemi hari ini itu seakan-akan sudah nggak ada ya. Cuman yang ada itu masih aturan atau sistemnya yang masih mengekang begitu. Tapi kalau masyarakat di bawah itu menganggap nggak ada. Bahkan mungkin termasuk orang-orang di pemerintahan ini gitu. Jadi saya pikir nggak masuk akal begitu kalau itu menjadi alasannya. Bisa jadi. Nah, terus terkait dengan kebijakan atau terobosan dari pemerintah hari ini, mengingat dalam kurun waktu 1 tahun tentu nggak singkat menurut saya ya. Nah artinya mungkin sudah ada terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, atau sekedar mungkin menjalankan tugas-tugas yang sudah diatur saja begitu. Karena saya dengar memang begitu semestinya, seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden kita, kepala daerah itu harus lebih cepat begitu, nggak hanya sekedar jadi bupati, jadi gubernur hanya menjalankan tugas-tugas yang sudah diatur gitu. Nah kira-kira bagaimana melihat hari ini? Itu soal akselerasi. Akselerasi. Itu soal akselerasi. Kepala daerah kita sekarang bupati kan mantan wakil bupati sebelumnya. Betul. Wakil bupati yang sekarang juga mantan sekda sebenarnya. Sehingga seharusnya ini dua pemimpin ini kan sudah orang-orang sudah berpengalaman. Ya sudah tuntas dia mengerti soal itu. Terus selatan misalnya tadi itu ITDC yang sedang bangun sirkuit dengan semua fasilitasnya itu, penglihatan saya ya Jakarta itu udah selesai. Jakarta sudah mengeluarkan uang, Jakarta sudah memfasilitasi dan sebagainya. Nah, tinggal kepala daerah kita sekarang di sini dan kabinetnya, perangkatnya. Betul. Itu dia bisa sigap tidak? Ya, apa yang perlu dilakukan? Apakah mau lobby atau mau tambah anggaran atau seperti apa itu? Ya tergantung mereka. Dan saya kira perangkatnya sudah cukup memadai. Karena kalau tidak bisa juga itu dilakukan, ya harus dievaluasi dong. Iya. Bupati bisa mengevaluasi OPD-nya atau siapa yang ada di situ untuk ini. Karena Maretnya sebentar lagi, sekarang udah awal Februari. Katanya Februari pertengahan besok atau akhir Februari kita sudah pramusim ya, udah tes race dia. Nah, kebijakan yang lain juga tidak terlalu kita tidak terlalu mendengar ya. Apa sih skemanya? Belum ada. Padahal orang di luar itu ya, di Jakarta, di luar daerah kita itu ramai sekali ya. Terus untuk hotel aja sekarang orang sudah full. Bookingan itu? Ya, saya ada tamu aja, ini saya lagi mikir berat ini, gimana saya harus inapkan. Tapi apapun itu ya, dua orang yang berpengalaman yang memimpin ini. Nah, seluruh perangkatnya itu tidak bisa juga bekerja seperti biasanya. Mereka, kita semua saya kira kalau di tempat krisis itu, dan ini situasi yang extraordinary, ya harus mampu membalik keadaan dong. Seharusnya krisis itu jadi satu pintu. Orang itu harus bekerja lebih giat, ya, lebih matang, lebih semangat, ya, lebih gembira untuk mendatangkan situasi yang lebih mapan dan lebih bagus. Betul sekali. Karena kalau enggak, maka dalam satu tata kelola pemerintahan, kan pemimpin itu kan adalah distribusi dan memberikan substitusi tanggung jawab, memberikan tanggung jawab, peralihan tanggung jawab begitu, sehingga orang semua bisa bekerja. Benar sekali. Tapi kalau kita ribut mengurus hal yang nggak penting, yang remeh-temeh, atau menempatkan orang yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, ya, integritinya seperti apa, benar sekali. Ya repot. Ya setahun lagi kita ketemu, besok ada MotoGP dan sebagainya, ya kita juga akan tetap bicara seperti ini. Benar. Itu yang pertama. Kedua, nggak ngerti ya apakah pemerintah kabupaten kita ini punya akses yang
maksimal nggak ke pusat? Bukan, ke kawasan selatan. Oh iya. Di kawasan ITDC ya, betul. Di Mandalika sirkuit ya. Mereka punya akses yang bagus nggak? Iya. Jangan sampai ya pemerintah daerah kita pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ya hanya jadi penyedia fasilitas. Benar. Ya kalau orang datang ya hanya tapi dia nggak punya hal yang lebih. Ya kembali ke tadi, nggak ada menu yang ditawarkan. Ya, nggak ada menu. Hanya sebagai pelayan saja. Pelayan saja ya. Kalau ada orang bermasalah, tanahnya belum dibayar, Pak Bupati ayo bantu, Pak Wakil Bupati bantu, Pak Sekda bantu. Terus kalau ada keributan kecil baru diturun. Malah kemarin yang turun langsung gubernur kan? Ya. Nah itu juga artinya pasti gubernur juga mikir sih gitu. Apa mereka ini nggak bisa menyelesaikan gitu? Mungkin, nggak ngerti saya. Pak Gop. Iya. Nah, terus termasuk juga kemarin Bang, tiket gratis ini banyak yang komen. Saya lihat di media karena hari ini yang menjadi salah satu indikator terbesar kita adalah ada media. Tiket gratis. Ada tiket gratis pas awal-awal. Yang WSBK kemarin. Yang WSBK. Oh oke. Nah itu saya kurang paham sih apakah itu masuk ke WSBK apa gimana. Cuman yang balap pertama itu apa? Ya WSBK. Oh, Asia Talent. Ya, Asia Talent. Itu memang nggak ada tiket itu, Bang? Saya nggak tahu, saya nggak nonton. Saya lagi di Jakarta. Oh iya. Ya, sepanjang bulan event itu saya di Jakarta. Dan sempat juga ini kan Bupati sendiri punya statement bahwa saya sudah menggratiskan tiket untuk masyarakat Lombok Tengah. Nah, artinya itu apakah memang benar-benar gratis atau mungkin diklaim sama Pemda? Bahkan direspon juga tidak baik sama masyarakat. Kami tidak butuh tiket gratis begitu. Kami butuh tempat. Maksudnya Bupati ini bisa menginisiasi, masyarakat saya harus ngapain nih? Tamu banyak, berjubel begitu, tapi kami nggak punya solusi. Ya akses gitu. Ya, dari sekian banyak olahraga, betul. Saya itu pecinta MotoGP. Saya pecinta MotoGP. Pecinta banget MotoGP. Jadi ini kan saya bilang tadi di awal, ini olahraga mahal. Iya, benar sekali. Tetapi saya coba baca misalnya di sirkuit-sirkuit yang lain, misalnya di Eropa atau di mana itu. Memang di awal-awal dulu mereka juga memberikan akses yang lebih mudah, khususnya kepada orang lokal ya. Benar. Kalau bahasa di Malaysia itu orang tempatan. Jadi kalaupun itu memang harus dikasih, ya nggak perlu juga namanya ada tiket gratis atau apa, ya diatur aja lah. Tapi yang pasti ini memang olahraga mahal. Kalaupun harga tiketnya mahal, ya wajar. Ya kan? Benar. Orang harus jalan, dia ada shuttle bus dan sebagainya kan. Dan ini olahraga yang dengan resiko yang luar biasa tinggi. Nah, tetapi harus diperhatikan juga oleh pemerintah kita. Kalaupun orang masih tetap beli tiket, kenapa orang juga tidak dibuatkan tribun? Ya, saya kira nggak diskriminatif juga, tapi tiket murah untuk kita yang ada di sini. Nggak apa-apa. Kan? Tapi kalau tiketnya misalnya sekarang label resminya itu harian, misalnya dari 300-400 ribu sampai dengan 1,7, terus yang tribun VVIP-nya yang belasan juta dan sebagainya, itu terserah lah. Itu saya kira mereka bisnis itu hal yang wajar saja ya, hal yang lumrah saja. Tapi kalau untuk kita anak-anak kampung yang memang sangat gandrung, sangat kecanduan sama balap motor dan sebagainya itu, ya setidaknya mereka harus dikasih akses ya, harus dikasih akses. Saya kira itu penting. Ya, artinya bisa ada lobby-lobbyan soal itu ya. Misalkan buat tribun dari Pemda sendiri begitu untuk membuka akses untuk masyarakat di sini. Enggak, saya kira saya nggak ngerti ya, tetapi sirkuit itu kan udah ada yang ngatur gitu. Ya kalau bahasanya lobby tadi, ya silakan aja Pemda ngomong sama pengelola sirkuit apa dan sebagainya. Ada nggak akses untuk, kan Pemda kita kan penguasa di sini, jadi betul. Kasih tribun misalnya, kalau bayangan penontonnya kemarin ada 70-80 ribu sampai 100 ribu misalnya, ya slot untuk orang lokal kalau ada 1.000, 2.000 kenapa tidak? Benar sekali. 5.000 juga masih visible ya. Ya. Nah itu kan dari segi ekonomi atau pariwisatanya lah tadi Bang. Nah berbicara soal kesejahteraan atau sosial lah begitu. Nah tentu
harapan kita sebagai masyarakat jangan sampai kemudian karena sibuk ngurusin sirkuit, ngurusin MotoGP begitu atau kek ini sehingga fokusnya atau konsentrasinya cuma di satu sektor saja begitu. Ya. Nah, sedangkan sektor lain kan masih banyak begitu. Seperti sosial. Nah, infrastrukturnya juga seperti jalan-jalan nih, Bang. Jalan-jalan masih banyak yang berubah. Ya, akses itu. Terutama kita di dekat yang bagian selatan. Nah, ini kan di dekat sirkuit, tetapi nanti kan tentu orang-orang yang akan berkunjung ini pasti akan melewati akses itu begitu, dan nggak mungkin akan berputar di Kuta saja begitu, pasti akan ke Mawon atau ke kemana-mana begitu. Nah, sedangkan masyarakat hari ini belum ada upaya untuk itu saya lihat, atau mungkin baru perencanaan mungkin. Nah, kira-kira bagaimana? Mengingat begini, Bang, saya pikir ya secara diri saya itu DPR kita juga nggak maksimal gitu mengkawal kebijakan ini. nah itu, Bang. Nah, berhubung Abang ini selaku ketua partai begitu kan, yang 3 kursi ya di Lumajang. 3 kursi. Nah, kira-kira bagaimana itu ke depannya? Setahu saya, karena kita partai pengusung ya, itu ada sekitar 270 kilo yang memang harus dituntaskan ya. Betul. Dalam satu periode ini. Belum jalan yang rusak, yang juga ada puluhan kilo dan sebagainya. Kalau saya bicara soal menu tadi di awal, menu ini kan keluarnya dari dapur tuh. Benar. Nah, jadi badan perencanaan atau siapa saja lah, nah, kalau Pak Bupati misalnya punya tim percepatan, itu harus berpikir, ya kan? Kalau DAK-nya misalnya kemarin transfer Jakarta itu dikurangi, lobby dong ke Jakarta, biar nggak dikurangi gitu. Betul, kan? Betul. Ya nggak ngerti siapa 50 apa 60 miliar kemarin nggak ngerti. Nah, tapi untuk menunjang pariwisata menuju industri itu, ya itu harus dipenuhi, nggak bisa dong. Iya. Tidak hanya soal jalan sebenarnya, tetapi juga memberikan pengertian kepada desa-desa sekeliling kawasan atau memang yang memang selama ini dipakai untuk menjadi kawasan wisata. Ya, orang juga harus diajar berwirausaha ya. Betul sekali. Terus kemudian menyiapkan diri mereka untuk bisa melakukan pelayanan yang bagus. Kalau ada makanan lokal juga itu. Sebenarnya penyajiannya, bungkusnya itu kayak bagaimana. Nah itu yang nggak ada. Ya, terus kemudian kalau ada travel atau apa kan juga harus diatur. Kayak gini, kepala daerah yang trennya sekarang itu harus sudah mulai berpikir secara sangat detail ya. Betul. Dan itu soal-soal yang sangat teknis. Jadi nggak bisa lagi kepala daerah itu tanda tangan, pidato, gunting pita, enggak. Dia harus sudah mulai ya trennya. Dia harus mulai memimpin kabinetnya itu memeriksa hal-hal yang sampai sekecilnya. Betul. Ya, sampai ke desa dia, dan saya kira perangkatnya lengkap untuk itu. Benar sekali. Kalau mengkritik ada kalimat tadi misalnya DPR tidak maksimal untuk itu, ya DPR-nya harus ganti dong. DPR-nya harus ya saya kira 2024 sebentar lagi pemilu. Ya pilihlah yang bagus, yang memang bisa menyuarakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kan kita juga sistem pemilihannya itu pakai sistem dapil daerah pemilihan. Ya saya kira di dalam satu daerah pemilihan juga tidak hanya satu anggota dari salah satu partai. Benar. Tapi dari banyak partai. Jadi ya mereka juga harus berpikir untuk itu. Ya legislatif dan eksekutif ini kan memang dia 2 kamar, tapi dia kan harus satu, cita-citanya sama. Betul. Untuk perubahan sosial, untuk kesejahteraan. Nah, tapi kalau DPR-nya orang menilai misalnya melempem, nggak ada ini, ya ganti aja, jangan dipilih lagi besok. Kan maksud saya sederhana itu. Sederhana itu. Iya, karena tidak mungkin kita itu punya satu kawasan yang premium kalau bahasa saya ya, karena pengembangan Kute ini, kawasan Kute ini kan dia ke timur sampai ke Pelabuhan Awang. Betul. Kalau ke barat nggak ngerti saya kapan dia. Ya dari Kute ke barat sampai ke kampung itu saya nggak ngerti. Tapi begitu barang ini sudah ada blueprintnya, sudah ada gambarnya, ya orang juga harus menyusun peta jalan dong. Kalau ini besok begini, kita harus ngapain gitu loh. Sekarang bypass dari Bel ke Gropok ya. Betul. Itu sudah ada. Orang juga mulai berpikir, itu daerah yang dulu agak terisolir misalnya Truai ya.
terus agak masuk lagi ke dalam banget parah, pengengat dan sebagainya. Orang kan juga harus berpikir ini soal akses. Benar. Ya kan? Berdampak nggak pada akses kita dari bandara yang ke Sengkol sampai dengan ke Rambitan, terus sampai ke Kute. Itu ada, ya orang harus berpikir itu. Betul. Ya. Kalau enggak ya nggak dapat apa-apa. Iya. Benar. Ya. Nah memang semakin menarik memang. Ya kembali lagi ke legislatif begini. Memang saya juga melihat memang seperti itu, Bang. Tidak banyak yang memang punya kapasitas. Bahkan kemarin ada infonya yang ada salah satu anggota dewan yang nggak ngerti tata cara sidang segala macam begitu kan. Nah kira-kira apa upaya kita? Mungkin ini untuk edukasi pada masyarakat karena mengingat 2024 ini. Dan mungkin insya Allah salah satunya beliau nanti maju. Amin. Yeah. Krisis yang paling besar sebenarnya yang sedang terjadi sekarang itu adalah orang tidak percaya partai politik. Tidak percaya partai politik, sehingga kalau saya itu selalu bilang ke teman-teman yang muda khususnya, betul, masuk aja partai politik. Kecuali masih bercita-cita jadi pegawai negeri. Siapa? Nanti repot nanti kan? Repot. Atau mau jadi pejabat salah satu komisioner di lembaga-lembaga negara. Nah, tetapi pada prinsipnya dan pada dasarnya partai ini satu-satunya jalan untuk merebut kekuasaan. Benar. Ya. Kekuasaan direbut itu ya memang untuk mesejahterakan rakyat. Saya kira semua partai berbicara yang seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian juga masyarakat kita itu politiknya politik dagang sapi, ya. Misalnya gini, Alfi sekarang bilang ini anggota parlemen kita lemah, tapi dirimu juga nggak ikut berjuang untuk menyuarakan ke rakyat, keliling kampanye juga harus memilih calon yang bersih, calon yang cerdas, calon yang bisa berpikir. Ya dirimu juga ikut menanggung dosa dong, iya kan? Benar. Terus dirimu nggak ngajak orang untuk memilih politisi yang memang punya kemampuan, betul, ya, yang kita bilang punya kapabilitas dan punya integritas atau kejujuran itu. Nah, kalau itu nggak dilakukan oleh semua orang, maka pemilihan itu ya sia-sia, isinya ya itu aja. Karena apa? Ya orang belanja beli suara kok. Semua orang sudah tahu yang begitu. Benar. Nah akhirnya saya selalu sampaikan ke teman-teman kita yang muda-muda. Kalau saya misalnya sekarang partai di DPD Nasdem Kabupaten Lombok Tengah, ada anak muda mau gabung, ayo. Mau ikut bertarung besok misalnya di kontestasi legislatif untuk jadi seorang legislator, ayo. Saya ingin melihat teman-teman kita itu kompetitif dalam soal politik itu, sehingga ketika dia lihat ada kompetitor juga nggak masalah gitu. Ya orang yang kompetitif ya nggak ada masalah dengan adanya kompetitor atau yang lain gitu loh. Tetapi kursi di parlemen itu ya cepat atau lambat itu harus memang diisi oleh orang-orang yang memang mampu menjalankan 3 mandat yang diberikan oleh negara kepada mereka untuk ngawasi, untuk buat anggaran ya, dan sebagainya ya. Nah jadi kalau itu diisi oleh orang-orang yang kan mengerikan tadi kalau ada cerita ada anggota dewan yang nggak bisa pimpin sidang, loh dia emang selama ini nggak baca apa gitu kan, nggak baca buku gitu, atau dia jadi anggota parlemen itu ngabisin duit 1 miliar misalnya atau apa. Itu terserah lah ya. Saya juga enggak ya artinya itu pengalaman dan ya orang harus terlibat untuk mengganti itu, karena kalau dia nggak punya partai, kalau dia nggak dipilih oleh masyarakat, oleh orang banyak atau rakyat itu, ya dia juga nggak akan duduk di situ. Tapi seharusnya kita semua juga harus menyampaikan ke masyarakat bahwa satu suara itu penting dan satu suara itu juga berhak ya menyampaikan. Ya mau kritik, usulan, pendapat, pandangan, ini disampaikan saja. Di satu sisi, anggota parlemen itu juga karena dibiarkan seperti itu, ya, tidak pernah dikasih, ya dia santai-santai aja. Kalau yang lebih ekstrim misalnya, ya sorry to say misalnya, ya suaramu kan udah aku beli kemarin, jadi apa yang kamu tuntut dari aku? Betul. Padahal fungsinya di parlemen itu memang untuk memperhatikan hal-hal yang tersebut di bawah sehingga dia pakai darah pemilihan, ya dia harus berjuang dong untuk masyarakatnya yang ada di situ. Iya, benar. Saya kira itu. Ya, pas datang-datangnya COVID itu Bang, itu sempat ada isu muncul bahwa
DPRD membuat tim pansus gitu kan, untuk mengevaluasi pendanaan COVID kayaknya waktu itu, atau bansos kayaknya waktu itu, karena memang sangat tidak efektif memang. Saya juga pernah mengetahui di skup desa aja waktu itu gitu, saya aktif mengkawal itu. Nah, tahunya sangat tidak realistis begitu. Semuanya dimanfaatkan, beli ini beli itu, di up padahal tidak sesuai dengan ini. Nah, sampai mereka buat ini kan tim pansus katanya, dan itu kemudian dibubarkan. Nah, itu saya kurang tahu apakah di Kabupaten Lombok Tengah atau di provinsi waktu itu. Nah, cuman kan sekarang berbicara legislatif begini. Nah, banyak juga kadang legislator itu tidak berani sama bupati begitu, padahal tugasnya harusnya bupati takut sama DPR begitu. Kan begitu esensinya. Tetapi hari ini saya melihat sudah, apa kata bupati? Iya, begitu. Enggak kata bupati, enggak begitu. Nah, bagaimana merespon realita hari ini begitu tentang legislator dengan eksekutor ini? Mungkin ada kalau mau membahas lebih detail itu kan ada kasus-kasus tertentu. Betul. Kalau masa awal COVID yang dimaksud tadi tentang apa sebenarnya, tapi secara saya nggak terlalu paham juga itu, saya nggak ngerti. Tapi semua keuangan negara saat ini kan itu kan difokuskan, memang orang bilang refocusing atau ada istilah lain misalnya. Memang anggaran itu dipakai untuk mempercepat pemulihan kita, baik dari segi ekonomi, sosial dan sebagainya. Nah, saya juga punya teman banyak ya yang di DPR itu, khususnya yang di kita di Lombok Tengah itu juga. Di satu sisi juga mereka bilang, DPR periode ini nggak asik, nggak asik ya, karena kalau mereka kunjungan kerja atau apa juga tidak seperti sebelumnya ya. Terus uang juga dipangkas, ya nggak mungkin, tanda kutip mungkin, kalau nggak punya sampingan atau apa. Terus pokok-pokok pikiran mereka juga susah ya. Semua dialokasikan untuk beban pemulihan itu. Saya kira juga nggak bisa kita salahkan situasi seperti itu. Betul. Tetapi kalau dalam konteks hubungan antara eksekutif dan legislatif, saya juga tidak melihat hubungan itu runcing. Saya juga tidak melihat hubungan itu juga landai. Nggak ngerti, dia santai-santai aja. Nggak ada perdebatan, maksudku nggak ada perdebatan yang signifikan ya. Betul. Orang saling tunjuk. Nggak ada. Saya nggak melihat itu. Nah, itu maksudnya. Kalau melihat di pusat lah, legislator di pusat itu mati-matian kadang mereka kan, sampai mengkritisi presiden aja sampai kejam-kejam banget begitu. Dan itu dimediakan nasional, orang tahu begitu. Tapi hari ini kan khususnya berbicara Lombok Tengah, nggak ada memang yang senekat dan yang sejujur lah katakan kan, kalau berbicara aspirasi masyarakat begitu. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan sama legislatif lah kalau melihat belum ada sesuatu yang signifikan di kalangan mereka begitu. Karena memang saya tahu juga abang kan tadinya ini kan ikut berkompetisi juga kan. Ya begitu. Kira-kira gimana itu bang? Biar ya semoga saja banyak dewan yang nonton begitu kan. Saya sejauh ini kan tidak terlalu, bukan tidak terlalu memeriksa, tapi tidak terlalu melihat hal-hal yang saya maksud tadi itu signifikan. Saya juga tetap ngecek ke fraksi, ke kantor DPR, situasi apa yang sedang terjadi, apa yang sedang berlaku. Tetapi memang saya juga nggak menemukan situasi yang terlalu berat, terlalu panas ya. Yang seharusnya mereka kan harus saling begejo ya, berdebat ya. Tapi kan standarnya kan DPR itu ya fungsinya ya tiga itu. Betul. Ya budgeting, ya kemudian pengawasan, kontrol gitu kan. Terus kemudian legislasi, membuat aturan. Nah, kadang juga orang itu mempunyai ekspektasi yang lebih. Padahal bukan wilayahnya legislatif juga. Oh iya. Ya kan? Iya. Jadi orang juga banyak
itu berpikir sesuai dengan apa yang dia inginkan. Padahal enggak, itu maksud ekspektasi mereka sama wakil mereka sama legislatif itu juga kadang berlebihan, padahal tugasnya enggak seperti itu gitu loh. Enggak gitu juga. Betul. Berarti ini ke masyarakat ya. Masyarakat harus tahu bahwa legislatif gimana sih ruang lingkupnya begitu. Ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin yang terakhir nih Bang. Ya. Masukan yang paling dipikir sama Abang itu yang paling urgent sifatnya, yang harus diambil langkah-langkah tepat untuk hari ini melihat dengan suasana yang saya pikir Lombok Tengah itu nggak ada perubahan sih. Karena yang merubah itu dari pusat. Di pemerintah kabupaten. Iya, kabupaten nih nggak ada perubahan. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, maksudnya ada juga karena pusat begitu. Seperti yang dikatakan Abang, hanya bisa memfasilitasi, tapi untuk menu tadi dari sendiri Lombok Tengah nggak ada. Dari Lombok Tengah itu sendiri nggak ada yang dikeluarkan begitu. Terobosan lah begitu. Ya memfasilitasi juga tadi ya hanya jadi kalau ini tukang buat kopi. Iya, tukang buat kopi. Iya. Nanti makan siang. Iya. OB. Ya kalau pertanyaannya misalnya apa sih yang harus dilakukan gitu. Sebagai kalimat penutup. Itu disiplin pegawai kita. Yang harus ditekan ya. Ya mereka harus disiplin. Betul. Ini soal moral soalnya. Jadi negara ini menghabiskan uang triliunan itu untuk menggaji Anda jadi pegawai negeri, jadi apa, tenaga honorer, apapun lah namanya itu. Betul. Tugas Anda itu kan services, pelayanan. Jadi nggak bisa semua itu akan berubah selama mental ASN-nya itu ya, benar sekali. jelek gitu loh. Jadi nggak disiplin gitu loh, nggak memperhatikan pekerjaannya, dan bahkan nggak sesuai dengan background-nya juga. Nggak sesuai dengan ya selamanya juga ya, namanya saya sampaikan di awal tadi, yang hidup di masa-masa krisis dan pandemi ini satu ya pemerintah. Pemerintah yang bisa belanja dan dia punya uang. Betul. Masyarakat ya dikasih bantuan, mungkin banyak juga bantuan, tapi juga nggak seperti mereka yang selalu daya survivalnya tinggi. Betul. Nah, kalau saya sih di Lombok Tengah ini ya disiplin ya. Disiplin, dan moral itu kan tidak hanya soal moral tapi semangat. Betul. Gitu ya, semangat. Etos kerjanya. Jadi dia harus tinggi, dia harus paham. Jadi kalau goblok belajar gitu. Iya. Nah bener loh Pak. Bener. Ya kalau nggak paham baca buku dong. Bener. Kalau nggak ngerti nanya aja, apa sih susahnya gitu loh. Ya kan kadang ada juga namanya orang lulus pegawai negeri itu ya karena memang nasibnya ya dia lulus ya. Iya. Makanya saya dulu dibilang bapak saya, kenapa nggak mau jadi guru, nggak jadi pegawai negeri? Ya, berat saya bilang. Jadi guru tanggung jawab moralnya berat itu. Nah jadi di Lombok Tengah itu dulu perbaiki. Disiplin sama etos kerjanya. Disiplin dan etos kerjanya. Kalau itu nggak diperbaiki nggak bisa. Karena kalau sudah dia itu punya kapabilitas yang saya maksud tadi itu, kiai saya dulu di Sukorejo di Situbondo itu menyampaikan bahwa ya orangnya harus punya standar itu. Betul. Kapabilitas dan integritasnya, ya, kemampuan dia dan kejujurannya. Kalau orang sudah mampu bekerja baik, jujur, ya semua akan bagus. Itu. Ya. Oke. Terima kasih. Siap. Dan terima kasih juga kepada semua viewers yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan cukup luar biasa ya. Luar biasa diskusi yang singkat tetapi sedikit membuka cakrawala berpikir saya, termasuk juga teman-teman yang lagi nonton. Dan ini khususnya kepada pemerintah daerah Lombok Tengah untuk kemudian memperhatikan yang dua tadi, yaitu kedisiplinan dan juga etos kerja yang baik. Karena mengingat hari ini Lombok Tengah itu tidak ada perubahan yang signifikan di luar dari KEK dan MotoGP ya. Dan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.